Selamat siang semuanya. Ini semua udah join itu ya, apa LM apa namanya grup Telegram. Ada yang belum mungkin? Sudah. Kalau belum harusnya nggak bisa ke sini ya, karena saya nge-share linknya Zoom kan lewat Telegram ya. Di ikhlas saya nggak pasang ya. Di ikhlas kan saya arahkan ke Telegram. Nah di Telegram baru saya kasih. Gitu. Supaya memastikan semuanya udah join ke Telegram. Lalu untuk yang LMS jangan lupa join juga karena di sana nanti kan ada kuis sama pretest ya kayak biasa gitu. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi kali ini kita ketemu di mata kuliah struktur data ya. Ini grup B ya. Ini kelas teori. Terus nanti dilanjut ada kelas praktikumnya ya, berurutan gitu. Nah, itu enak ya karena kita habis belajar teorinya langsung dipraktekin ya. Jadi nanti kalau di yang teori ini kalian cukup memperhatikan aja. Nah, terus kalau pas yang kelas praktikum, kalau bisa sih standby ya di laptop gitu. Siapa tahu mau nyobain ya, nyobain praktek gitu. Kalau enggak, kalau mau nyobain nanti juga nggak apa-apa karena ada rekamannya, bisa apa namanya dicoba di lain waktu ya. Kalau nggak lupa ya. Oke. Nah untuk pertemuan pertama itu kita hanya pengantar saja ya. Belum ada materi yang teknis atau ya sulit ya. Jadi agenda hari ini itu ya kayak biasa ya, jelasin administratif perkuliahan gitu. Jadi aturan-aturan ya, terus komponen penilaian, terus apa aja yang harus disiapin ya. Sama nanti ada sedikit pengantar struktur data. Ini saya pakai slide-nya dari Pak Iwan ya, supaya seragam karena beliau yang apa namanya bikin RPS-nya ya. Karena kan kalau mata kuliahnya apa namanya satu itu kan RPS-nya harus sama ya, meskipun yang ngajar beda-beda gitu, biar seragam gitu. Kalau nanti saya pakai slide buatan saya sendiri, mungkin nanti ada bagian-bagian yang beda gitu ya. Takutnya loh ini di sini ada, di sini nggak ada, di sini kok diajarin, di sini nggak. Nah, daripada terjadi kayak gitu, mending samain aja. Oke, untuk administratif perkuliahan ini standar ya, presensi itu nggak boleh di bawah 75% ya. Untuk mengikuti UAS, ya ini standar ya, standar dari Prodi ya. Itu kemudian nilai akhir itu sifatnya absolut ya. Ya pakai yang tabel yang biasa digunakan itu yang kalau mau dapat A ya nilainya harus di atas 85 ya. A minus itu 80 sampai 85 dan seterusnya. Gitu. Kemudian ya menjaga situasi supaya selalu kondusif ya. Kalau kalau apa namanya kalau online sih nggak masalah ya, malah cenderung pada diem semua kan. Tapi kalau di ruang kelas beneran ya tatap muka langsung, nah itu cenderung berisik karena pada ngobrol sendiri ya. Kalau online malah malah diem semua ya, malah terlalu sunyi. Nah ini kalau terlalu sepi ya itu malah juga mengkhawatirkan ya. Ini pada dengerin apa enggak, nah kayak gitu. Oke, dan terakhir menjaga integritas bla 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 ya gitulah. Oke, ini sebenarnya di mata kuliah ini kita mau ngapain sih? Nah, jadi kan ini kan mata kuliah sebenarnya lanjutan ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, ya kan? Kalau di mata kuliah algoritma dan pemrograman kan kalian diajarin dasar pemrograman ya, basicnya programming ya, supaya kalian tuh bisa bikin program, intinya kan gitu. Itu kan di mata kuliah Alpro ya, diajarin apa namanya variabel, tipe data, terus percabangan, perulangan ya, dan seterusnya supaya kalian kalau dikasih masalah itu bisa diselesaikan ya. Itu intinya dari Alpro seperti itu. Nah, sekarang kalau di struktur data ini sebenarnya tujuannya kita bukan menyelesaikan masalah ya, bukan sekedar menyelesaikan masalah ya. Jadi meskipun masalahnya bisa ditangani
ya selesai, outputnya betul, itu ternyata belum cukup ya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan efisien. Nah, di sini kita lebih fokus ke masalah efisiensi ya. Jadi apa namanya? Kalau bikin program nih, misalnya ada dua orang ya, si A sama si B ya, sama-sama bikin program untuk menyelesaikan suatu masalah yang sama, katakanlah misalnya pencarian kata misalnya kayak gitu ya, pencarian kata. Nah, kemudian bikinlah mereka program ya, A sama B. Tentunya pasti kan source code-nya hasilnya berbeda ya. Karena kan tiap orang ya, kalau kalau coding ya nggak mungkin bisa sama persis ya, pasti beda. Caranya bikin variabel ya, nama variabelnya aja mungkin beda ya. Gitu. Jadi algoritmanya bisa berbeda, tapi output-nya sama-sama betul. Nah, sekarang karena dua source code tadi itu berbeda, ya pasti kan salah satu lebih baik ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, mana yang lebih baik? Nah, itu yang akan dipakai. Gitu ya. Jadi di sini fokusnya lebih ke masalah ini ya, mengorganisasikan data ya, memanajemen data. Gitu. Jadi isinya kebanyakan membahas soal tipe data ya. Bukan tipe data, sorry, struktur data. Ya, struktur data itu sendiri ya. Kalau tipe data kan kayak integer, terus float, string dan seterusnya ya. Itu tipenya ya. Kalau ini struktur datanya ya. Apakah bentuknya array, struct, tree ya, atau yang lain ya. Seperti itu. Oke, karena kalau misalnya kita punya apa namanya? Data yang berbeda ya, cara mengelola data dalam bentuk teks dibandingkan dengan angka itu berbeda ya. Kalau misalnya datanya bentuknya teks, kita pakai misalnya pakai struktur data A itu ya. Tapi kalau bentuknya angka-angka numerik itu pakai struktur data B misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas selama satu semester ya, sebenarnya tentang itu aja ya, mengorganisasi data ya. Nggak banyak ya. Intinya nggak banyak, tapi dalamnya itu lumayan detail ya. Oke. Berikutnya kok macet. Nah, ini kompetensi nanti apa namanya, bisa dilihat sendiri ya di RPS ya. Ini apa namanya, bahasanya formal sekali ya. Ya itulah, nanti bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk materinya ini ya, ada 16 pertemuan ya, yang 2 pertemuan itu ujian ya. Jadi kalau kelasnya itu ada 14 ya. Oke. Hari ini hanya pengantar, kemudian minggu depan kita mulai masuk ke ini, menganalisis algoritma. Jadi kayak tadi contohnya ada si A sama si B sama-sama bikin program, bagusan yang mana. Nah, itu kita coba lihat ya. Kita coba pelajari dengan ini, analisis algoritma, kemudian rekursif ya. Rekursif sepertinya pernah dibahas di mata kuliah Alpro ya. Mungkin pernah ya. Saya nggak ngajar Alpro soalnya, jadi kurang tahu, tapi seingat saya sih ada harusnya ya. Biasanya bersamaan dengan looping ya. Tapi ini ya di review sedikit ya, karena kan rekursif itu kan sebenarnya dia menggantikan looping ya. Maksudnya bisa, kita kita punya dua pilihan ketika kita bikin program ya. Ketika terdapat data yang harus diiterasi, kita bisa pakai looping atau bisa pakai rekursif ya. Nah, itu bagus yang mana sih? Nah, gitu. Makanya materinya jadi satu dengan yang ini, yang analisis algoritma. Gitu. Mendingan pakai rekursif atau mendingan pakai looping biasa. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian pertemuan 3 kita akan belajar struktur data built-in ya di Python. Jadi struktur data yang sudah ada di Python itu apa aja ya. Ada 4 macam. Nah, besok kita bahas. Nah, kemudian kalau ada struktur data yang lain di luar keempat yang ada ini, nah berarti itu struktur data tambahan ya. Itu pakai library khusus ya. Seperti itu. Itu yang tambahan itu dipelajarinya di ini pertemuan 5 ya, ADT itu namanya, abstract data type. Kemudian untuk pertemuan 4 sendiri itu bagaimana menyimpan data ya dalam format XML atau JSON ya. Ini kalau misalnya mau nyimpan ke dalam sebuah file ya, itu ada dua pilihan, XML atau JSON ya. Terus 5 ini kelas dan objek ya. Jadi kelas dan objek itu kalau kita apa namanya, tipe data yang struktur data yang paling dasar itu kalau kita tahu kan array ya. Array itu kalau saya bilang itu merupakan struktur data yang paling basic ya, setelah variabel biasa. Jadi kan
data itu kan bisa disimpan ke dalam sebuah variabel ya. Nah, variabel itu bisa di-upgrade ke dalam bentuk array ya, supaya bisa nyimpan banyak. Nah, dari situ bisa di-upgrade lagi ya ke dalam ini, class dan object. Seperti itu. Kemudian, nah, mulai pertemuan 6, 7, dan seterusnya, ini ada linked list, stack, queue, DQ, priority queue, ya. Jadi 6, 7, 9, 10 ini bukan ngomongin soal struktur data lagi, tapi teknik mengelola data, ya. Gitu. Kalau struktur data itu pertemuan 3 sampai 5, ya. Bisa pakai misalnya apa namanya? Tuple, map, set, dan seterusnya, ya. Kalau yang 6, 7, 9, 10 ini struktur datanya kita pilih ya salah satu, terus kemudian mau dikelola dengan cara apa? Dengan cara stack, dengan cara queue, ya, atau priority queue, ya, seperti itu. Kemudian pertemuan 11 itu ada sorting ya, quick sort sama merge sort ya. Ini untuk mengurutkan data ya. Sebenarnya di Python itu sudah ada itu ya, fungsi untuk sorting ya, tinggal panggil satu baris selesai, datanya langsung urut. Tapi kenapa kok kita masih harus belajar ini apa namanya? Secara manual, kita harus bikin manual gitu. Kenapa alasannya? Ya karena gini. Kalau di sorting bawaannya Python itu dia hanya bisa ngurutin secara ascending atau descending ya. Jadi kalau kita misalnya punya sekumpulan angka, ya dia akan diurutin dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Pilihannya cuma itu. Ya. Nggak bisa kita custom misalnya kita mau urutin angka genap duluan. Angka genap mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Nanti baru setelah angka genapnya habis diikuti dengan angka ganjil dari paling besar ke paling kecil. Nah itu kan custom tuh, susah kan aturannya kan. Nah itu nggak bisa kalau kita nggak bikin manual. Ya, kalau pakai sorting bawaannya Python nggak bisa kayak gitu. Ya, itu kan kalau kalian pernah perhatikan di apa namanya di marketplace gitu ya kayak Tokopedia kan kita bisa sorting ya. Selain bisa sorting by harga, terus by apa lagi ya harga, mungkin eh, jarak kali ya, jarak mungkin jarak nggak ada sih, harga sih yang paling sering ya, harga sama rating mungkin ya kan. Nah kemudian apa namanya biasanya ada satu lagi ya, rekomendasi gitu. Jadi kan kalau kita cari barang itu kan biasanya muncul sesuai dengan rekomendasi. Nah rekomendasi itu kan ada hitung-hitungannya, hitung-hitungannya kan cukup rumit ya. Nah itu biasanya harus bikin sortingnya secara manual karena parameternya nggak cuma satu ya, tapi campur-campur ya. Itu. Jadi antara harga dikombinasikan dengan rating, dikombinasikan dengan apa namanya jaraknya mungkin ya seperti itu. Itu. Jadi kita masih harus belajar secara manual. Kemudian untuk yang hash table ini teknik menyimpan data juga ya supaya bisa cepat ya pakai tabel hash. Implementasinya cukup banyak ya. Kemudian untuk yang 13, 14, 15 ini ngomongin struktur data yang non linear ya. Kalau dari pertemuan pertama sampai tadi nomor 12 ini kita masih berkecimpung di masalah data linear ya, searah gitu. Satu baris lah katakanlah. Kalau yang 13 sampai selesai ini datanya tuh nggak beraturan ya. Nggak beraturan. Jadi bisa nyimpannya suka-suka gitu. Itu untuk materinya ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya nggak ada ya, bahasanya asing-asing semua ini. Oke, saya lanjutin aja. Ini untuk apa namanya? Untuk penilaian ya. Jadi untuk teorinya sama praktikumnya ya nggak jauh berbeda ya, hampir sama. Nah kemudian kalau di pertemuan yang dulu ya, di mata kuliah yang dulu yang programming itu biasanya kan nilai itu kan diambil sekian terbaik ya. Misalnya pretestnya ada 13, nah hanya diambil 10 yang tertinggi. Nah, mulai saat ini itu tidak diambil yang apa namanya sekian yang tertinggi, tapi diambil semuanya ya. Gitu, diambil semuanya. Gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian itu ada 13 kali pretest, kemudian bolong satu kali hanya ngerjakan 12, ya nilainya nggak mungkin full ya. Kalau dulu kan ngerjakan
ada 13 tes, hanya ngerjakan 12 itu masih bisa full karena hanya diambil 10 ya. 10 tes tertinggi. Kalau sekarang nggak bisa lagi ya. Jadi harus dikerjakan semuanya. Karena kalau kayak kemarin diambil sekian tertinggi pada prakteknya tuh malah yang bolong banyak banget ya. Di kelas saya yang strukdat yang semester kemarin atau kemarinnya ya, itu malah ada yang cuma ngerjakan 6 kali ya, 4 kali, mungkin lupa gitu kali ya, lupa kalau dikiranya masih ada ini nih, masih ada toleransi gitu, bisa nggak ngerjain, tapi ternyata apa namanya, bolongnya udah kebanyakan ya gitu. Jadi sekarang kan karena diambil semua, jadi kalau kalian lihat ada minggu ini belum ngerjain tes ya kerjain aja gitu. Kalau dulu mungkin masih bisa nyantai ya, minggu ini lagi males nih, nggak usah ngerjain aja lah itu, toh masih ada toleransi ya, mikirnya kan kayak gitu mungkin ya, mungkin ada yang mikir kayak gitu. Ya itu supaya nggak ada kayak gitu lagi, ya sudah ambil aja semuanya gitu, toh secara apa namanya, secara input data juga lebih mudah karena di Moodle ya, di Moodle itu nggak support hanya mengambil sekian nilai tertinggi, itu nggak bisa. Jadi biasanya ketika saya hanya ngambil 10 dari 13 itu saya download ke Excel, kemudian harus saya ini bikin rumusnya di Excel manual gitu ya, ambil 10 ranking tertinggi gitu. Jadi agak repot. Nah kalau sekarang karena nilainya langsung dipakai semua dari Moodle ya, langsung diinputin ke sistem ya, langsung keluar ya. Saya kirim ke biro 1 selesai itu, nggak usah bikin Excel lagi gitu. Kemudian, nah ini kalian wajib join ya, harusnya sih sudah ya. Untuk yang Telegram sih mestinya udah. Kalau yang LMS apa namanya, mungkin ada yang belum, ya silakan join, sesuaikan dengan grupnya masing-masing ya. Karena ini grup B, jadi kalian pakai enrollment key-nya yang ini ya, strukdat strip B0 tanda seru ya. Gitu. Kalau untuk apa? Telegramnya ini ya, wajib pakai ini nama lengkap ya, nama asli bukan nama samaran ya, atau NIM juga nggak apa-apa ya. Kalau enggak nanti di-kick sama Pak Iwan ya. Tapi kalau pakai NIM kan mungkin siapa tahu Telegramnya kan dipakai buat keperluan yang lain juga. Kalau nulisnya pakai NIM kan aneh ya. Mending pakai nama lengkap aja ya. Gitu. Lalu apa lagi nih? Oh, ini untuk tadi ya, detail apa namanya? Tiap pertemuannya ya. Untuk hari ini kita belum ada pengambilan nilai apapun, jadi nggak masalah ya. Kalau bagi yang belum join, minggu depan baru ada pretest ya. Ada pretest, lalu kuis itu anu ya, praktikum ya. Tapi ini sebenarnya ngerjainnya hanya 1 kali ya. Ngerjainnya hanya 1 kali, nanti langsung masuk ke dua-duanya. Bukan berarti ini dikerjakan 2 kali, ini sendiri enggak ya. 1 kali ya, gitu. Tapi yang kuis itu yang diambil hanya pertemuan 3 sampai 14 ya. Gitu. Ditambah dengan ini ya, ada review test ya. Review test ini. Gitu. Sorry. Maksudnya ini sorry, ini sendiri-sendiri ya, pretest sama kuis. Cuman untuk praktikum sama teori, nah ini kan ada sendiri ya nih ya. Pretestnya ada di sini, ini juga ada. Itu yang dikerjakan 1 kali aja. Kayak gitu. Jadi ini pretest di sini dikerjain 1 kali, langsung masuk ke teori sama praktikum. Kuisnya juga sama ya, ini dikerjakan 1 kali kuisnya, nanti langsung masuk ke praktikum juga. Gitu. Oke, ini tadi materinya sudah kita bahas ya. Saya skip. Nah ini untuk apa namanya, waktu untuk mengerjakan ya. Pretest itu hanya dibuka 2 hari ya, hari Sabtu sampai Minggu ya, Sabtu pagi sampai Minggu malam ya, jangan sampai terlewat ya. Jadi setiap kali weekend itu kalian nggak boleh santai-santai ya, ada tugas yang menunggu ya, jangan sampai bolong ya. Kemudian kalau kuis itu harinya Kamis sampai Sabtu ya, jadi apa namanya, kalau mau gampang sih Sabtu ya, Sabtu jam
7 ke atas itu kalian bisa ngerjain dua-duanya ya, pretest sama kuis bisa dikerjain ya, langsung selesai hari itu juga. Kemudian untuk laporan praktikum itu 1 hari sebelum jadwal praktikum ya. Jadi kalau misalnya praktikum kalian hari ini Senin, berarti deadline-nya ya Minggu ya. Minggu jam 23.59. Kemudian untuk review test ini hanya ada 2 kali review test, itu Jumat sampai Sabtu ya, 1 hari doang. Review test itu di pertemuan terakhir sebelum ujian ya, ujian tengah semester maupun ujian akhir ya. Ada review test. Oke, nah ini jika kalian ngambil kelas plus praktikum itu cukup mengerjakan 1 kali aja pretest sama kuisnya ya. Ini saya bilang tadi ya. Jadi masing-masing dikerjakan 1 kali, pretest 1 kali, kuis 1 kali, nilainya masuk ke 2 mata kuliah. Gitu. Terus kemudian kalau ngambil kelas doang, ya tetap sama sih pretest sama kuisnya ya. Tapi jangan lupa untuk review testnya ya. Review testnya. Jadi kalau untuk yang ngambil kelas teori doang, nggak perlu ngerjain laporan ya. Nanti di bagian apa komponen yang laporan kalian submit gitu, ngapain? Gitu. Demikian juga yang ngambil praktikum doang, itu kalian nggak perlu ngerjain review test ya. Seperti itu. Kemudian untuk UTS dan UAS itu diselenggarakannya terpisah ya. Jadi nanti UTS untuk kelas sendiri, praktikum sendiri. Ya ada 2 bagian. Bukan berarti kalian ngerjakannya hanya 1 kali langsung masuk ke 2 mata kuliah, enggak. Kalau ujiannya enggak kayak gitu. Ya yang kayak gitu cuma pretest sama kuisnya. Jadi untuk ujiannya itu tetap kerjain sendiri-sendiri. Oke, kemudian ini kebutuhannya kayaknya sih udah pada nginstal harusnya ya. Kan ini kan mata kuliah lanjutan dari Alpro ya. Di Alpro kan pakai Python juga ya kan. Biasanya pakai apa? VS Code atau yang PyCharm ya, Python Charm ya. Atau yang lain ini saya nggak pernah pakai sisanya ini. Saya pakainya cuman ini VS Code ya. Atau malah itu saya pakai text editor biasa ya. Kayak Sublime atau ya Sublime sih biasanya. Kalau apa sih kayaknya sih yang ringan dan mudah ya VS Code ya. Saya ada nih VS Code. Nah ini Visual Studio Code. Kalian tinggal install ya, lalu pasang extension ya. Di bagian extension ini kalian ketikin Python gitu. Supaya nanti bisa langsung nge-run Python ya. Gitu. Nah ini saya sudah pasang ya. Kemudian ini anu ya, cuman extensionnya aja ya. Untuk apa namanya? Untuk compilernya sendiri karena tetap harus install manual ya. Python. Kalian tetap harus install manual, bisa pakai apa namanya? Package manager ya. Download atau download juga bisa. Download terus install bisa ya. Gitu. Python-nya itu tadi 3 berapa ya? 39 ya. Pakainya 39. Ya at least yang 3 koma lah ya. Minimal apa? Kalau saya sih di sini kayaknya 38 apa ya? Tempat saya. Tapi kalau bisa pakai yang paling baru ya. Semakin baru semakin bagus. Yang jelas jangan versi 2 ya. Karena kalau versi 2 itu codingnya itu agak beda ya. Jadi saya bikin program ya, itu dijalanin di versi 3 bisa, tapi di versi 2 itu nggak jalan ya, karena memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi jangan sampai salah install. Gitu. Kemudian kalau ini sih udah pasti ada ya. Ini kalau nggak ada Zoom-nya, kita nggak bisa ketemu sekarang ya. Google Meet kita nggak pakai ya. Oke, sama ini ya MS Word ya. MS Word itu untuk bikin laporan ya. Kalian bisa ini pakai license ya Office 365 ya, di kampus ada karena sudah langganan ya. Bisa coba pakai ya MS Word-nya ya. Jadi kita menghindari praktek software bajakan ya, pakailah yang asli ya.
Di kampus sudah dikasih. Kalau untuk Windows, kayaknya Windows ya, sekarang udah free ya. Saya kemarin install ulang komputer, itu saya download langsung di situsnya Windows, nggak masalah sampai sekarang, nggak ada tulisannya itu apa namanya activation bla 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 itu yang biasanya sering nongol ya, sekarang udah nggak ada, kayaknya sih udah gratis ya gitu, karena sampai sekarang di PC saya nggak ada masalah ya, atau belum ada mungkin. Nggak tahu juga ya, tapi kemarin cuma download dari webnya langsung nggak apa-apa ya. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum saya kasih sedikit pengantar mungkin tentang kontrak perkuliahan dan semacamnya begitu. Adakah chat? Oh, ini tadi ya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Pak, ini enroll key-nya apa ya? Ya, enroll key ini ada di sini tadi, ini enroll key-nya. Yang B ini ya. Struct dat S-nya besar, strip B0 tanda seru. Atau di ikhlas juga sudah saya pasang ya. Oh iya, iya. Oke. Makasih, Pak. Oke, ini di pengumuman ini harusnya apa? Nah, ini ya. Ini enrollment key-nya. Siap, baik, Pak. Sip. Ada chat. Pak, kalau cuma pakai Python tidak pakai VS Code tidak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya mau pakai ini, saya juga sering pakai ini ya, text editor biasa ya. Ini saya pakai pakai Sublime ya, pakai Sublime. Saya bikin program sederhana ya, nggak masalah ya. Terus saya print C gini ya, saya simpan di desktop ya, test.python. Terus saya jalankan di terminal ya, Python tadi namanya test.python. Nah, keluar hasilnya 3. Ini juga boleh ya, nggak masalah. Saya tuh juga kadang-kadang prefer yang ini sih, prefer manual kayak gini karena jauh lebih enteng ya. Kadang-kadang tuh di VS Code tuh suka agak lambat atau pas ngompil terutama ya. Ini kan cepet ya, ini saya jalanin langsung keluar gitu. Dan kalau mau di custom juga bisa gitu loh, dikonfigurasi macam-macam. Nah, kalau di VS Code sih harus klik sana klik sini, agak repot ya. Di sini kan kita mau misalnya pakai Python mau diganti versinya atau mau dicampur sama apa package lain itu kan gampang. Jadi memang saya sendiri juga lebih seringnya pakai ini, pakai yang manual gitu nih. Jadi memang ngetik di text editor biasa ya gitu. Tapi kalau kalian nggak bikin yang aneh-aneh ya, maksudnya nggak butuh pakai package package A, package B, package C gitu, ya pakai ini aja, tinggal bikin file gini ya, bikin file baru terus misalnya ini ya, terus kemudian saya pilih bahasanya Python, kemudian saya simpan desktop ya, test2.py. Nah, ini kan udah ada tombolnya ini ya, sudah ada tombol run-nya ya. Jadi kalau misalnya saya bikin sama kayak tadi, C sama dengan A plus B, print C. Saya run. Nah, agak lambat kan? Agak lambat, nah baru keluar hasilnya di sini. Ya, sama aja ya, nggak masalah. Pakai manapun nggak masalah. Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dulu ya, di kurikulum sebelumnya ini kan kita habis ini ya, ada kurikulum baru ya. Kurikulum judulnya kurikulum Kampus Merdeka ya.
Setelah ganti menteri itu biasanya ada kurikulum baru. Nah, ini ya gitulah di Indonesia ya. Kita juga repot ya dari pihak kampus, dikit-dikit ada penyesuaian ya. Nah, kalau sebelumnya itu ada mata kuliah ini ya, pemrograman berorientasi objek ya. Jadi apa namanya, lanjutan dari sini struktur data itu nanti ke pemrograman berorientasi objek. Cuman di kurikulum yang baru itu digabung sama RPL ya. Karena irisannya cukup banyak dengan ini struktur data ya. Nah, di RPL itu nanti ada praktikumnya ya. Sebelumnya kan tidak ada praktikum ya. Tidak ada praktikum. Nah, sekarang ada praktikumnya coding langsung ya. Gitu. Nah, kalau di pemrograman berorientasi objek itu fokusnya ngapain sih sebenarnya? Ya, kalau di PBO ya, disingkatannya ya, itu fokusnya adalah bikin program yang siap pakai ya. Intinya sih gitu. Ya, bedanya dengan struktur, kalau struktur kita masih kayak belajar bagian dasarnya ya, mengelola data gitu kan. Bikin program yang efisien ya. Tapi kalau di PBO itu kita bikin program yang siap dipakai ya, sesuai dengan kebutuhan user ya. Jadi akan banyak ngomongin input, output, ya, dikasih inputan ini itu, ya, karena memang tujuannya buat dipakai ke end user, ya, gitu, yaitu tambahan informasi aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, saya lanjutin. Pak, Ya, mau tanya Pak, kalau misalkan kan saya sudah ngambil RPL, itu nanti kalau PBO, maksudnya, tapi saya belum ambil PBO. Jadi harus gimana Pak? Harus ngambil lagi? Sebentar. Kan RPL udah lulus. RPL sudah lulus. Iya, tapi saya belum ngambil PBO karena kemarin kan memang nggak ada syarat dari PBO ke RPL. Itu kan harusnya sudah ada di itu ya, konversi ya. Wah, ini malah ngomongin ini. Apa namanya? Harusnya kamu ambil ini. Sebentar. Harusnya semester ini kan dibuka ya. Harusnya kamu ambil PBO praktikumnya. Ya, sebentar saya tunjukin yang itu. Saya kira nggak bisa soalnya kan baru ngambil strukdat juga kan saya Pak. Oh, strukturnya belum ya? Iya belum. Oh, sebentar. Mana sih RPL? Nah, ini RPL PO. Jadi kan ini ya. Ini jadi perwalian. Kamu angkatan berapa ya? 18 Pak. 18 sebenarnya kan masuk di sini ya. Karena kan angkatan 2016 sampai 19 kan biasanya sudah ada yang ambil RPL, ya kan? Nah, ini sebentar. Jadi nanti kamu kalau sudah ambil RPL kan yang ini nih posisimu ya. Kamu sudah ambil ini, kamu bisa ambil yang praktikumnya aja ya. Praktikum RPL BO. Jadi RPL-nya 5 SKS kan? Iya. Ditambah nanti praktikumnya 2 SKS jadi 7 ya, yang ini kasusnya. Berarti nggak perlu ngambil RPL-nya lagi. RPL-nya enggak. Itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya kalau angkatan 2020 sih nggak usah pusing mikirin ini ya, karena sudah pasti RPL-nya sudah yang baru ya, namanya RPL BO yang ini ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, saya lanjutin tadi sampai, oh ya baru sini ya. Struktur data untuk apa? Nah tadi saya sudah jelasin ya. Jadi ini tujuannya supaya bisa bikin program yang efektif dan efisien. Ya intinya sih itu ya, efektif sama efisien. Jadi nggak hanya sekedar bikin program, outputnya keluar, hasilnya benar, ya itu nggak cukup, ya harus efektif sama efisien. Karena gini, kalau kalian bayangin nih misalnya, katakanlah Tokopedia nih, Tokopedia tuh ada yang tahu nggak sih jumlah datanya di sana ada berapa data produk? Gitu. Banyak kan, jutaan itu, mungkin puluhan juta produk ada di situ, ya. Nah itu kalau nyimpennya asal-asalan, ya cuma nyimpennya pakai database biasa atau pakai array biasa atau ya cuma asal simpan pasti hancur ya. Begitu ada yang nyari nih, saya mau cari HP Samsung ya, ketikin Samsung enter, nah di looping satu-satu dicekin array indeks ke 0 ada kata Samsung enggak, oh enggak, next ya, next suruh looping
datanya ada puluhan juta, ya kapan selesainya gitu kan. Padahal kalau kita lihat, ya kita coba kan kita ngetikin keyword, terus kita enter kan cuma berapa detik ya, 1 detik nggak nyampe mungkin, ya langsung keluar thread gitu. Nah, kenapa bisa cepet? Ya itu karena nyimpennya nggak sembarangan, ya ada caranya. Nah, itu yang akan kita pelajarin di sini, ya gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai program yang efektif sama efisien, ya. Jadi kalau kalian cuma mau asal bikin ya bisa-bisa aja, tapi ya itu bisa jadi lambat banget programnya, ya susah dipakai, ya gitu. Kemudian, nah ini ada contoh, ya ada contoh, ada inputan ABCDE itu ya. Kemudian ini nyari nilai maksimal ya ceritanya ya. Di antara ABCDE itu nilai maksimalnya nilai tertinggi berapa sih? Dikompar lah satu-satu ya. Nilai maksimalnya pertamanya di set A ya, A sebagai nilai maksimal. Ceritanya kan gitu. Terus kemudian A disimpan ke dalam max ya. Terus kemudian max dikompar sama B, ya max dikompar sama C, max dikompar sama D, max dikompar sama E ya. Kalau udah ketemulah ini ya nilai tertinggi. Seperti itu ya. Ini kan yang disebut algoritma ya. Itu algoritma tuh ngomongin masalah ini. Apa namanya? Caranya mencari nilai maksimal di antara ini tuh gimana sih? Nah, itu algoritma. Ya pakai if dan seterusnya. Kemudian ada berapa variabel dalam algoritma tersebut? Ada berapa? Nah, ini kelihatan ya. 1 2 3 4 5. Kemudian nah ini kalau misalnya variabelnya ditambah ya, ini cuma 5, oke, nggak masalah. Ya. Kemudian kalau misalnya dinaikin ya, variabelnya nggak cuma 5, tapi ada 100. Ya. Ada 100 terus gimana? Berarti saya tambahin ya, ada F, G, H, I, J, dan seterusnya, sampai ada variabel ke 100 misalnya kayak gitu. Itu baru 100. Nah kalau misalnya 1000 gimana? Tambah lagi variabelnya. Nah itu kan repot ya. Nggak bisa kayak gitu caranya. Ya. Itu ada yang salah kalau caranya seperti itu. Maksudnya kita setiap nambah jumlah bilangan, variabelnya juga harus ditambah. Padahal kan kita kan bikin program hanya 1 kali, ya. 1 kali bikin program bisa dipakai berulang kali, ya, untuk kasus-kasus yang berbeda, ya. Harusnya kan kayak gitu. Tapi kenyataannya kan enggak, ya. Kalau caranya kayak gitu, makanya ada yang salah, ya. Nah ini gimana caranya supaya tidak perlu ada banyak variabel. Jadi variabelnya ya selalu fix ya. Kalau satu ya satu aja terus, tapi dia bisa nanganin berapapun inputannya ya, mau inputannya 100 bilangan, 1000 bilangan atau 1 juta bilangan juga harusnya nggak masalah. Gitu. Jadi fokusnya struktur data itu di bagian yang paling bawah ini loh. Ya. Kalau kemarin Alpro itu kan ini ya, hanya fokus di sini ya, algoritma yang dipakai ya untuk mendapatkan nilai tertinggi ya. Ini udah benar ya. Nggak masalah itu, tapi nggak efisien ya kalau misalnya ini jumlah datanya ditambah. Gitu. Ya, itu fokus kita ya. Nah, ini kalau misalnya dibikin versi yang sudah pakai struktur data ya, kita hanya perlu 1 variabel ya. Variabelnya disebut sebagai data di sini. Tipenya list ya. List itu merupakan salah satu struktur data yang banyak dipakai ya. Paling umum, paling basic, paling ringan ya. Ya itu paling banyak dipakai lah intinya. Gitu. Kalau misalnya di bahasa yang lain mungkin namanya array ya, array. Kalau di Python itu namanya list ya. Jadi list. Di bahasa C ya, kalau pernah pakai bahasa C atau C++ ya, itu juga ada 2 malahan, ada array sama list ya. Ada 2 ya. Kalau array itu versi yang primitif ya, itu merupakan turunan dari bahasa C ya. Kalau yang list itu sudah versi updatean ya, itu punya C++ ya. Tapi prinsipnya sih sama aja. Nah, kalau di Python itu dia nggak ada array ya, karena array itu kan primitif ya. Adanya list ya, yang sudah lebih modern gitu. Tapi kadang-kadang orang nyebut ini juga sebagai array ya, sama aja lah, karena memang ya, intinya sama kok. Cuman cara kerja di baliknya yang berbeda. Gitu. Nah, itu kita pelajari di pertemuan ketiga ya. Nah, ini contoh program untuk bisa mendapatkan nilai maksimal ya dari sekumpulan bilangan. Nah, sekumpulannya itu bisa dinamis ya, suka-suka yang inputin. Gitu.
Nah ini, jadi kalau kita pakai mengimplementasikan struktur data, di sini struktur datanya tipenya list ya. Kita hanya butuh satu variabel aja ya. Dia bisa ngehandle semua data yang diinputkan ya. Kemudian ukurannya juga bisa dinamis ya. Nah ini, kalau kalian pakai array, ya array itu ukurannya nggak bisa dinamis ya. Dia ukurannya fix. Kalau kalian pesan 10 ya 10, 20 ya 20. Tapi kalau list dia bisa fleksibel ya. Gitu. Kemudian algoritmanya juga jadi lebih singkat ya. Karena di sini kan kalau kita lihat ya, dia pakai looping ya. Sementara di yang tadi kan nggak pakai ya. Dia ada percabangan sejumlah inputannya. Kalau inputnya ada 100 ya percabangannya dibikin sampai 100 kali kan boros ya. Nah, kalau ini mau berapapun inputnya ya code-nya tetap kayak gini doang ya. Nggak ada bedanya. Jadi ya ini cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris ya. Mau berapapun datanya ya selamanya 12 baris ya. Nggak akan nambah. Gitu. Ini struktur data untuk apa? Nah, ini. Jadi banyak permasalahan ya, problem yang akan lebih optimal dan lebih mudah jika kita pakai struktur data ya, yang sesuai ya, yang sesuai. Jadi kalau struktur data kan ada macam-macam ya. Kalau kita pakai struktur datanya itu nggak pas, itu juga ya sama aja bohong ya. Jadi kalian harus tahu bedanya ya. Bedanya masing-masing struktur data itu apa sih bedanya? Terus kegunaannya ya, kasusnya bagaimana? Nah, itu harus tahu. Nah, kemudian ini beberapa kasus ya yang bisa dibuat lebih efisien dengan mengimplementasikan struktur data. Misalnya ini mengurutkan data pada list, ya list ini salah satu struktur data. Kemudian dictionary ini juga merupakan salah satu jenis struktur data yang ada di Python. Ya, itu kita bisa cari data dengan cepat kalau kita pakai dictionary. Ya, kalau pakai list itu kalau buat cari data dibilang cepat ya enggak sih, karena kan datanya kan cuma disusun linear. Kemudian kita harus cek satu-satu ya, dari data yang paling depan ke paling belakang. Itu kan juga boros ya prosesnya ya. Kalau datanya di posisi paling belakang, nah itu jadi masalah ya. Tapi kalau dictionary enggak, dictionary itu kita punya 1000 data ya. Kemudian data yang mau kita cari di tengah, nah dia bisa langsung tembak ke tengah ya. Gitu langsung tahu ya, karena ada sistem indexing di situ. Ya. Nah, itu nanti di pertemuan 3, kemudian set ini juga merupakan salah satu jenis struktur data ya. Ini digunakan untuk menyimpan data yang unik ya. Data itu kan seringkali kan sifatnya unik ya. Tidak mungkin ada duplikasi. Contoh yang paling gampang adalah data mahasiswa. Data mahasiswa itu nggak akan ada yang sama persis ya. Misalnya ada anak kembar lahirnya bareng, namanya sama persis, itu pun NIM-nya pasti berbeda ya. Jadi nggak mungkin benar-benar sama persis ya. Itu bisa pakai set ya. Gitu. Ini 3 macam struktur data yang ada di Python. Ada satu lagi sebenarnya namanya tuple ya. Tuple itu untuk menyimpan data yang permanen ya. Gitu. Nah, nanti kita bahas pertemuan 3 lah. Kemudian kalau yang ini stack, tree. Nah, ini itu kalau kita ngomongin struktur data yang lebih kompleks ya. Misalnya kita bikin list pakai stack, bikin list dalamnya pakai algoritma stack ya. Stack itu semacam algoritma, bukan algoritma juga sih, apa ya? Metode sih, teknik ya. Jadi stack itu bukan masalah struktur datanya, tapi cara untuk mengelola data itu, gitu loh. Seperti itu. Caranya ya, bukan struktur datanya, gitu. Kemudian ya dan seterusnya lah. Jadi, nah ini kalau kita bikin program ya itu kan isinya ada 2 komponen ya, algoritma sama struktur data ya. Algoritma doang nggak cukup ya, struktur data doang juga nggak cukup ya, tapi harus kombinasi keduanya ya, gitu. Nah ini memilih struktur data ya. Nah ini ya pertemuan ini sih nggak dibahas ya kelebihan sama kekurangannya ya, tapi intinya ya tadi masing-masing struktur data itu ada kegunaannya sendiri-sendiri ya. Contohnya ini ya, misalnya linked list ya, linked list tadi kan ada ya pertemuan yang membahas linked list ya, itu cocok untuk pencarian, tapi nggak cocok untuk menyisipkan atau menghapus data yang terlalu sering ya. Gitu. Kebalikan dengan list, list itu jelek untuk pencarian, tapi cocok untuk penyisipan dan penghapusan ya.
ya, list biasa ya. Kalau ini kan link list ya, linked list yang terhubung. Ya, ada lagi kan yang tadi list biasa. Itu berlawanan ya, kelebihan sama kekurangannya. Kemudian contoh lain itu stack itu untuk menangani masalah LIFO dengan queue untuk masalah FIFO ya. LIFO itu last in first out ya. Kalau FIFO first in first out ya. Gitu. Kalau queue itu FIFO ini banyak sih ya. Contohnya gampang ya. Misalnya antrian supermarket, antrian bank ya. Kalau kalian ngantri di bank di rumah sakit itu kan kalian ngambil nomor antrian ya. Pasti nomornya kan yang dipanggil urut ya. Mulai dari 1, 2, 3 ya. Nggak mungkin tahu-tahu yang dipanggil pertama kali nomor 17 misalnya kayak gitu kan nggak mungkin ya. Pasti ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu FIFO. Kalau LIFO itu last in first out itu yang dipanggil adalah yang paling terakhir datang. Nah ini aneh kan. Nah tapi ini ada permasalahan yang akan lebih mudah kalau pakai ini LIFO ya, terutama yang berkaitan dengan AI ya. Gitu. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berapa tadi? 6 atau 7 ya. Gitu. Nah, ini harapan kami ya, kalian paham ya, kalian tahu ya mana struktur data yang tepat untuk sebuah kasus ya. Jadi kalau kalian dikasih kasus nih, problemnya ini kalian suruh cari jarak terpendek dari kota A ke kota B ya. Silakan pakai struktur data apa. Nah, itu kalian harus tahu ya. Tujuannya sih itu ya, harapannya ya. Jangan asal pilih, oh ini kayaknya bagus nih pakai set misalnya gitu, oh atau cocoknya ini pakai list ya. Nah, itu kalau milih harus ada alasannya pokoknya ya, jangan asal ya gitu. Kemudian nah di bagian-bagian dari struktur data ya. Jadi struktur data itu ada dua macam ya, linear sama non linear ya. Kita akan lebih banyak membahas yang linear ya. Yang non linear ini yang 3 pertemuan terakhir tadi ada tree, terus graph sama apa tadi ya, sorted tree ya, atau sebentar. Oh, binary tree ya. Tree, binary tree sama graph ya. Gitu. Jadi yang tree, binary tree sama graph itu yang non linear ya. Sisanya adalah linear semua. Gitu. Kemudian nah ini operasi-operasi yang bisa dilakukan ya. Ya ini biasa disingkat CRUD ya kalau database ya, create, read, update, delete ya. Jadi yang namanya struktur data itu harus punya empat operasi ini ya, bisa nambah data, bisa ngambil data, bisa ngubah data ya, atau bisa ngapus ya. Gitu. Itu struktur data yang baik ya. Kalau misalnya kayak array ya, tadi kan saya bilang array itu kan struktur data yang jadul ya, yang sudah lama makanya sekarang jarang dipakai ya, pakainya minimal list. Array itu kita bisa nambah data ya, baca juga bisa, tapi untuk apa namanya yang memperbarui juga bisa. Nah yang repot itu kalau ngapus ya, ngapus data itu dia sebenarnya basically nggak bisa ngapus ya, hanya diakalin aja, datanya ditimpa dengan data baru ya, yang nilainya itu adalah nilai dari sebelahnya. Nah kayak gitu ya. Nambah data juga sebenarnya sama sih, kalau nambah data di tengah itu juga sebenarnya dia aslinya nggak bisa, cuma diakalin aja gitu. Kemudian, nah ini linear versus non-linear. Jadi kalau linear itu disimpannya searah ya. Searah ya, kalau kalian nyimpan apa ya, nyimpan buku ya, nyimpan buku di rak itu kan pasti kan jajar ya, berurutan. Nah itu linear namanya ya, linear. Jadi nyimpannya sekuensial, urut, searah ya. Jadi ya ada urutannya intinya gitu. Kalau non-linear itu ya nggak urut ya, nyimpannya bisa jadi data yang pertama itu taruh belakang, data yang berikutnya taruh depan ya, data yang ketiga taruh tengah, data yang berikutnya lagi taruh di paling belakang lagi, data yang terakhir taruh paling depan. Nah pokoknya nggak ada urutannya ya, bisa ya bisa apa namanya sembarang lah. Kalau kayak kalian kalau misalnya ini naruh apa ya, naruh bolpen itu ya, kalian punya 5 bolpen warnanya beda-beda, kalau kalian taruh ke tempat pensil itu kan kecampur ya, nggak ada urutannya kan itu kan. Nah itu non linear namanya gitu. Ya itu contohnya yang tadi dictionary, tree, graph ya, seperti itu.
Nah, itu 3 pertemuan terakhir itu kita akan ngomongin ini ya. Kemudian, nah ini contohnya ya. Ini linear itu urut ya. Dari yang paling depan ke paling belakang. Kalau non linear ini nggak urut ya. Kalau kalian cari ini urutannya gimana itu nggak ada kan. Pertama kan ini ya. Data berikutnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya, sama aja ya. Ini posisinya sama gitu loh. Jadi data berikutnya bisa yang ini, bisa yang ini. Ya emang nggak ada urutannya ya. Gitu. Nanti kalau ngeprint yang di print pertama yang mana? Oh, yang pasti yang ini ya. Nah, yang di print kedua yang ini atau yang ini ya. Nah, itu kan apa namanya? Emang nggak ada urutannya, terserah ya. Jadi mau yang ini boleh, yang ini juga boleh ya. Sama aja gitu. Secara hierarki sama ya. Seperti itu. Cuman ini nanti juga ada aturannya ya. Ini kan nggak sembarangan ya. Kalau kalian lihat ya, data yang paling kiri, sangat-sangat kiri ini adalah data yang paling kecil. 15 ini, sorry. Oh ini enggak. Salah, ini ada 13. Oh ya, ini berarti bukan sorted tree. Sorry. Kecuali ininya hilang ya. Nah kalau ininya hilang baru saya bisa klaim ini sorted tree ya. Binary tree ya. Jadi kan ini urut 15, 21, 28, 34, terus 54, 64, 76. Ini ada yang merusak nih, 13-nya ini merusak ya. Jadi ya ini tree tidak beraturan ya. Ya, gitulah. Karena ada lagi yang ini, yang tadi binary tree. Kalau binary tree itu datanya urut ya. Gitu. Ini tree yang biasa, yang sembarang. Oke. Jadi emang urutannya itu bisa acak-acakan ya. Berikutnya, nah ini perbandingannya pakai bahasa Inggris semua. Oke. Jadi ya nanti bisa dibaca detailnya sendiri ya. Tapi gini, intinya sih tidak ada struktur data yang istilahnya superior ya, bisa dipakai di semua kasus itu nggak ada ya. Ada yang kadang kan harus pakai yang linear, ada yang kasus yang pakai non linear. Nah, ini nanti akan kita bahas di masing-masing pertemuan ya, biar tahu ya. Kalau baca gini ya mungkin kalian tahu oh bedanya kalau linear ya sekuensial, kalau non linear sistemnya hierarki misalnya gitu. Ya tahu bedanya. Terus kenapa tapi gitu loh. Kenapa kok gitu kan kalau nggak dikasih lihat prakteknya bingung ya. Kemudian ini elemennya tuh hanya satu level ya, single level. Ini multiple level. Level itu tingkat ya, tingkat dari atas ke bawah. Ini kan cuma satu tingkat ya, satu baris. Ini kan ada 3, 1, 2, 3 ya, 3 level. Kemudian ya ini linear memang lebih mudah untuk diimplementasikan, yang non linear itu lebih susah ya. Makanya ditaruh di pertemuan terakhir karena memang paling susah ya. Kemudian linear itu bisa di looping ya. Traverse tuh dijelajahin atau istilahnya paling gampang di looping dengan 1 kali looping ya. Jadi loopingnya itu cukup 1 looping ya, tidak perlu nested loop, tidak perlu looping bertingkat, itu bisa ya. Nah kalau yang ini kan harus bertingkat ya, ada yang mendatar ya, ada yang ke bawah ya. Jadi harus bertingkat atau pakai fungsi rekursif ya kalau mau gampang ya gitu. Kemudian ya kalau linear itu lebih ini ya apa namanya, lebih boros ya memorinya ya. Kalau yang non linear ini memori friendly ya atau lebih efisien gitu. Kemudian kalau yang linear itu semakin banyak data itu akan semakin kompleks ya, semakin lambat istilahnya gitu. Kalau yang non linear itu nggak masalah ya, data yang nambah nggak masalah. Tapi ya itu tadi secara struktur memang lebih kompleks, cuman time complexity-nya, waktunya yang dihabiskan itu nggak jauh berbeda ya. Gitu. Kemudian implementasinya, nah ini di masing-masing bahasa ya. Di bahasa C++ itu ada namanya STL ya, Standard Template Library. Kemudian kalau di Java itu ada namanya collection, C# juga ada collection. Di Python itu ada struktur data yang built-in ya, ada 4 ini ya. Ada 4 seperti itu ya. Nah, ini masing-masing detailnya ya. Ini apa namanya?
Kalau di C++ itu yang namanya struktur data itu ada 4 komponen ya, ada algoritma, kontainer, iterator, sama functor ya. Gitu. Kemudian kalau di bahasa yang lain, Java itu sama C# ya, Java sama C#. C# itu adalah versi object oriented dari C++ ya. Gitu. Ini apa namanya? C# ini itu sih produknya Microsoft ya. Produknya Microsoft sebenarnya C++ pun udah object oriented ya. Ini sudah object oriented, cuman untuk ke arah apa namanya yang lebih komersil itu pakainya C# ini ya. Dia mirip dengan Java konsepnya, cuman versi bahasa C gitu. Nah, kalau Java sama C# itu yang namanya struktur data, di dalamnya ada ini ya, interface, terus ada implementation sama algoritma ya. Kalau Python, kalau Python itu paling simpel ya. Makanya kita pakai Python di sini untuk belajar ya. Karena paling mudah ya, nggak ribet ya. Kalau di Java kalian harus belajar ya tentang interface ya, kemudian implementation ya, interface tadi diimplementasikan seperti apa, kemudian algoritmanya dalamnya kayak gimana. Nah, kalau Python tinggal pakai doang ya. Tinggal pakai doang ya. Nggak perlu belajar wah ini harus bikin interface dari list diimplementasikan pakai array list misalnya gitu atau pakai apa ya. Nggak perlu ya. Kalau di Java kita harus mikirin ya. Kita pakai list, oh, ini listnya ada macam-macam ya, ada array list, ada linked list, ada apa namanya, ada link hash atau apa itu ya macam-macam pokoknya gitu. Nah tapi kan besok kalau nggak salah itu ya RPL itu pakainya Java ya, RPL BO ya, atau PBO juga pakainya Java ya, ya karena harus bikin program yang siap pakai ya. Jadi mau nggak mau harus belajar ini ya. Gitu. Kalau Python itu kan Python itu kan nggak banyak dipakai untuk bikin program yang ada GUI-nya ya. Misalnya paling gampang untuk website itu ya. Website pakai Python itu mungkin jarang dengar ya. Hampir nggak ada gitu loh. Meskipun bisa-bisa aja. Tapi tujuannya kan bukan itu. Memang Python kan untuk fokus ke program gitu loh, algoritma. Gitu. Kalau mau bikin website yang buat dipakai ya bisa pakai ini ya, Java atau pakai bahasa yang lain, PHP ya bisa, atau Node.js. Node.js itu juga JavaScript sih, sama lah dengan Java ya. Gitu. Kemudian nah ini di sini kita juga belajar tentang ini ya, ini abstract data types tuh sih yang di bahasa C++ ya, istilahnya begitu. Seperti itu. Jadi nanti kita istilahnya bikin struktur data dari nol ya. Gampangnya seperti itu ya. Itu abstract data types. Jadi kita kalau di Python kan memang kita bisa pakai ya, pakai yang udah ada ya kan. Ini kayak list, dictionary, tuple sama set ini kan udah ada, kita tinggal pakai. Nah, kita juga akan belajar caranya bikin struktur data sendiri ya. Jadi itulah disebut sebagai abstract data types. Gitu. Kalau di C++ itu memang sih apa namanya, istilahnya ini ya, karena struktur datanya itu belum ada ya, jadi kita harus definisikan sendiri. Tapi kalau di Python sebenarnya udah disediain, cuman siapa tahu ada yang mau di custom ya, nggak sesuai dengan kebutuhan, maka kita harus bikin sendiri ya. Nah itu kita juga belajar caranya bikin gimana sih, gitu. Jadi kita kayak bikin tipe data baru ya, tipe variabel baru kita bikin ya. Misalnya ada variabel struktur data namanya Christian, nanti tinggal ketikin ya A sama dengan Christian, nah, kayak gitu ya. Di sini misalnya di sini saya punya data tipenya Christian. Wah, ini ADT-nya saya, ADT buatan saya namanya Christian itu. Misalnya ya kalau mau bikin sendiri gitu bisa. Kan siapa tahu memang ada kebutuhan yang tidak bisa ditangani dengan struktur data yang ada. Jadi kalian harus bikin sendiri. Misalnya sih gitu. Oke, kayaknya udah habis ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Masih ada nggak sih minggu depan? Oh, habis.
Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Minggu depan itu analisis algoritma sama fungsi rekursif ya. Adakah yang mau ditanyakan? Belum ada. Presensi udah semua? Saya cek dulu. Jangan lupa presensi. Kok lambat? Nah, ini langsung ngecek rame-rame mungkin. Yuk. Satu yang belum. Tri Hadiono ya. Mungkin kalau ada di sini jangan lupa presensi ya. Oke, nggak ada yang ditanyain? Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini ya. Ketemu lagi nanti ya. Ini kan urut ya praktikumnya ya. Untuk praktikum ya mungkin nanti kita review dikit aja ya. Sebentar. Kayaknya pertemuan pertama hanya ini sih. Praktikum. Ini modelnya seperti ini ya. Agak berbeda dengan yang kemarin ya. Modulnya kan kalau kemarin di tiap pertemuan ya. Kalau sekarang dikumpulin jadi satu di sini ya. Untuk slide-nya itu dipisah per pertemuan, tapi kalau modul itu langsung jadi satu file ya. Tapi ini masih kurang 2 bab karena yang semester kemarin itu ini modul semester kemarin ya. Cuman ada tambahannya 2 bab di bagian akhir. Graf sama sorting ya. Belum ada sekarang. Oke, nanti untuk praktikum itu review Python ya. Karena kalian kan sudah ambil Pro ya, ada sana pakai Python juga. Nah, kita review dikit barangkali kan ada yang lupa ya. Kita liburan kan kemarin 2 bulan lebih ya. Biasanya terus pada lupa ya setelah liburan ya, karena nggak pernah pegang lagi. Gitu ya. Basic-basicnya nanti kita review lagi ya. Seperti itu. Disiapin aja kalau bagi yang sudah install ya nggak masalah, tapi kalau bagi yang mungkin beli laptop baru gitu belum diinstal ya di-download dulu ya. Oke, itu aja ya. Nggak ada pertanyaan kah? Ya sudah, kalau nggak ada Pak, ya. belum ada pertanyaan. Oke. Kirain mau nanya. Oke, ya sudah kalau gitu. Ketemu lagi nanti ya, 3:30 ya. 50 menit lagi ya. Silakan istirahat dulu, mungkin mau tiduran bentar ya, boleh tidur siang itu, tapi jangan lupa bangun nanti ya. Mau makan dulu, silakan. Oke, ya sudah. Linknya masih sama ya nanti ya. Linknya pakai ini aja ya. Masih pakai link yang ini, jadi supaya nggak kebanyakan link ya. Link Zoom-nya gitu. Oke. Kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak.